Kepala deh. Iya, polisi ya. Kan nggak boleh lah. Oh, kurang ngobrolnya. Soal parkiran. Oh, benerin ini. Ya, ini Bapak ini. Tadi dipanggil. Nggak Iya, kedengeran. sendiri. Aman. Kedengeran saya teriak-teriak tuh manggil tuh. Enggak, tadi di sini lagi. Oh, alah. So good to me. I know it won't last more than a week. I remember the last time that you said. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Sekarang udah jam 1 kurang 5 menit nih. Saat ini kita berada di RSJ Grogol teman-teman. Jadi memang kemarin kita dapat info dari rumah sakit bahwa Pak Ade Koswara itu udah boleh pulang teman-teman. Jadi minta tolong untuk dijemput hari ini. Dan hari ini Bang Ego sama tim udah sampai di rumah sakit. Dan kita akan menjemput Pak Ade teman-teman. Oh ya teman-teman, Bang Ego mau ngomong sedikit nih teman-teman. Karena memang banyak banget komentar di YouTube Bang Ego di videonya Pak Ade ini. Katanya ini Pak Ade ngomongnya normal, itu bukan ODGJ gitu. Udah tuh ada yang bilang, saya sering ngelihat Pak Ade nganterin anaknya ke sekolah, dia sayang sama anaknya, suka parkir, dia bukan ODGJ kok dibawa dan lain semacamnya seperti itu. Nah, perlu Bang Ego tegaskan lagi, Bang Ego dapat laporan dari keluarganya karena memang Pak Ade ini meresahkan warga sekitar karena memang keluarganya itu sampai-sampai nggak berani ketemu dengan Pak Ade ini. Karena kenapa? Kalau ketemu sama keluarganya, Pak Ade ini pasti ngamuk seperti itu. Bahkan ponakannya sendiri kan dibacok. Setelah itu kakaknya sendiri mau dibunuh di kebun. Ya intinya banyaklah dari keluarganya itu udah nggak berani. Sampai akhirnya kalau nggak salah itu Pak Ade ini udah keluar masuk tuh sekitar 5 kali keluar masuk dari rumah sakit jiwa yang ada di Bandung seperti itu. Jadi Bang Ego mengevakuasi itu bukan hanya sebatas mengevakuasi tanpa melihat latar belakang, enggak. Karena Bang Ego udah mempelajari, oh berarti ini orang memang benar gitu teman-teman. Teman-teman perlu Bang Ego kasih tahu juga, seseorang dengan gangguan jiwa itu banyak macamnya teman-teman ya. Nggak mesti yang telanjang di jalan, yang nggak sadar diri lagi, yang ngomong ngaco, nggak kayak gitu juga teman-teman. Ada juga mereka yang kayak masih normal gitu, tetapi ada waktunya mereka itu kambuh, ada waktunya mereka itu membahayakan. Ada yang seperti itu, ada yang waham, mereka itu menganggap dirinya seperti aku adalah nabi, atau aku punya CCTV, atau dia merasa dirinya itu diganggu orang lain padahal enggak. Seperti itu ada juga gitu teman-teman. Memang secara komunikasi mereka santai nih, normal gitu loh, tetapi secara pikiran, psikis mereka itu udah melenceng lah, udah nggak normal seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berkomentar itu kok ngomongnya normal, kenapa dievakuasi? Nah ini jawabannya teman-teman gitu ya. Karena memang track recordnya udah keluar masuk rumah sakit itu sekitar 5 kali yang di Bandung. Nah ini mungkin ke-6 kalinya Bang Ego bawa ke yang Jakarta seperti itu. Jadi pihak keluarga itu takut kalau Pak Ade ini pulang ke Bandung teman-teman. Karena pihak keluarga takut Pak Ade ini dendam. Dendamnya karena ngelapor ke Bang Ego suruh bawa dia ke rumah sakit kayak gitu. Jadi pihak keluarga minta tolong ke Bang Ego carikan yayasan. Akhirnya Bang Ego rekomendasikan yayasan yang ada di Bekasi miliknya Pak Marsan. Bang Ego minta silakan pihak keluarga yang bernegosiasi langsung, silakan pihak keluarga yang datang ke yayasan langsung untuk negosiasi. Karena itu bukan yayasan Bang Ego. Bang Ego hanya memberikan rekomendasi. Akhirnya pihak keluarga kemarin datang ke yayasan dan akhirnya sudah terjadi deal-dealan di sana. Dan hari ini Pak Ade ini akan kita bawa ke yayasan dan akan ditempatkan di yayasan seperti itu teman-teman. Jadi nggak dipulangkan ke Bandung. Semoga harapan kita Pak Ade ini udah benar-benar pulih, nggak emosian lagi kayak kemarin. Karena memang kadang normal, kadang emosinya nggak stabil seperti itu. Jadi harapan kita ketika keluar dari rumah sakit, ketika udah ada di yayasan, dia bisa normal seperti dulu lagi gitu. So teman-teman, Bang Ego mau ke ruangan dulu, mau langsung jemput Pak Ade-nya. Semoga lancar semuanya. Oke teman-teman, so let's go. I
feel the way behind my eyes. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah Pak Ade udah bareng kita nih. Pak Ade, Ya, kumaha kabar? baik. Baik ya? Ya, Alhamdulillah Pak Ade baik. Setelah berapa hari Pak Ade? seminggu. Hampir seminggu ya? Ya. Enak dalam itu? Ah, enak gak enak? Enak gak enak? Ya, Ya udah gitu ya. ya. Tapi Pak Ade di dalam itu ngapain aja Pak Ade? Yang bersih-bersih ikutin yang lain gitu. Oh bersih-bersih. Di Ya, situ udah makan, dibersih. Oh di situ diajak senam nggak? Senam, suka. Sholat? Sholat ya suka. Suka. Berarti enak dong. Wah, enggak enak, dienakin aja. Oh dienakin aja. Obat disuruh minum? Iya, diminum. Minum obat situ berarti? Minum. Oh gimana? Pikirannya ada agak lebih tenang nggak? Ya, pasti tenang lah kalau ada obatnya. Iya pasti tenang ya. Iya. Berarti udah nggak kayak sebelum-sebelumnya ya? Ya. Kalau sebelum-sebelumnya agak emosian ya? Iya. Kalau sekarang lebih tenang? Iya. Nah ini kan ada obatnya nih. Iya. Obat ini nanti diminum ya? Iya, iya. Nah Pak Ade harus janji nih Pak Ade. Iya. Jangan pernah mencelakai orang lagi ya. Oh, iya, iya. Mau seemosi apapun Pak Ade, Iya. jangan mencelakai orang ya. Ya, siap. Udah lebih baik diam daripada jadi masalah ya. Ya, siap. Oke? Oke. Nanti kalau Pak Ade mencelakai orang, nanti orang kita bergerak, bahaya nanti ya. Iya, siap. Oke, siap ya? Siap. Siapapun itu, keluarga Pak Ade, orang lain, Iya. warga sekitar rumah Pak Ade jangan pernah dicelakain ya. Iya, siap. Lebih baik Pak Ade diam aja. Kalau lewat depan orang, permisi bilang. Gitu aja ya. Iya, iya, Kalau iya. ada orang yang mengganggu, udah lebih baik pergi aja, tinggalin daripada jadi masalah ya. Iya, iya. Aman ya? Aman, aman. Oke. Pak Ade mau kerja nggak? Ya, pingin atau Pak? Pengen kerja. Iya, iya. Kerja apa? Bisanya bisa apa ini? Apa ini ya, kerja apa aja lah, boleh. Kuli bisa? Kuli bisa. Bisa. Kuli pernah kuli apa aja dulu? Kuli nembok. Nembok. Oh, Nembok. nyemen berarti ya? Ya, tukang. Oh, tukang. Ya. Pernah gitu ya? Ya, pernah. Berarti kemarin-kemarin itu kerjanya ini? Yang mana? Markir. Oh iya, parkir dulu. Sebelum saya jemput itu markir. Iya, parkir disuruh tentara di Auri. Oh, berarti aman ya? Iya, aman. Oh, berapa parkir satu motor? Bukan mobil. Oh, mobil berapa? Mobil bisa, motor bisa. 3.000. Oh, 3.000. Kalau motor. Pak Ade, mau tanya. Iya. Itu di depan tempat Pak Ade bacok orang itu rumah Alsat ya? Iya, iya. Betul. Yang keluarga Raffi Ahmad kan? Iya. Wih, ada Alsat di situ? Ada, tapi dia lagi di luar negeri, nggak di sini, nggak di Tapi Bandung. kadang pernah nggak ngelihat Alsat? Ada. Sering lihat? Iya. Sering lihat, tapi Iya. kalau orang sana udah biasa aja kali ya? Iya, biasa aja. Biasa soalnya aja ya? Selingkungan. Iya, satu Emang lingkungan, iya. jadi Iya. sering lihat kan, Iya. jadi biasa aja. Tapi kalau orang lain, Iya. ya mungkin agak ini ya, Jarang keluar gitu. jarang keluar ya? Iya, sekarang kan kuliahnya di luar negeri dianya. Oh, Udah kuliah. banyak hewan kan? Iya, Ada harimau juga katanya? ada. Oh, dalam itu ya? Yang kuning sama putih. Oh, jangan-jangan Pak Ade ini kemarin agak emosian apa kerasukan maung? Hah? Ada belajar maung-maung gitu nggak? Enggak. Ada ilmu-ilmu maung nggak? Enggak. Kalau ada ilmu maung, turunin ke kita maksudnya. Enggak punya apa-apa, aku mau orang biasa. Oh gitu. Jadi pengen kerja kalau ada kerjaan ya? Iya, iya, kalau Nanti ada saya cari info ya buat Iya. Bapak ya. Siapa Amin. tahu ada kerjaan kan daripada menganggur kan? Iya, amin. Kan masih ada tanggung jawab kan? Ada Terhadap siapa? anak Anak ada berapa? satu, Satu. Siapa namanya? Talita. Bagus namanya, Talita. Iya. Kayak nama-nama pemain film FTP ya. Iya. Nah, satu cewek ya. Cewek. Umur berapa sekarang? Paling 8 Tahun? tahun setengah ya. Sekolah dia? Sekolah. Kelas 2 SD. Ada pesan nggak buat anaknya Talita? Ah, Ada yang mau disampaikan nggak? Kangen ada. nggak? Ada. Apa? Ya ingin memeluk aja. Oh, ingin peluk karena kangen. Kangen dah dia kalau sakit ke papa terus. Dah Oh. sama siapa lagi? Sama emak nggak mau. Iya, jadi sama bapak ya. Kayaknya nangis, mama nggak ada, papa nggak ada. Kayaknya gitu. Jadi gimana itu? Berarti Pak Ade kalau udah pulang, gini Pak Ade, kita Ya. buka-bukaan aja. Ya. Warga sana tuh takut sama Pak Ade. Tahu nggak takutnya kenapa? Ya. Gara-gara kemarin ngebacok orang itu kan, jadi orang pada takut. Jadi maksud baik gue gini, kalau Pak Ade udah pulang nanti, ya udah Pak Ade minta maaf dan jangan bertingkah lagi, ya. Iya. Kalau emosian ditahan emosinya, Iya, ya. iya. Kasihan anak kan? Iya. Iya, anak juga nanti nggak tenang kalau Pak Ade emosian. Iya.
Iya, kasihan anaknya. Sayang kan sama anak. Iya. Sama ibu sayang nggak? Ya sayang juga. Iya, apalagi Nggak ibunya ada- udah lansia kan? Iya, Udah umur nggak berapa? bisa. Kurang tahu ya kalau umur mama. Tapi nggak udah tua ya? tahu. Iya. Nah, makanya gitu. Kasihan ibu. Iya. Ya, berarti Pak Ade harus benar-benar mikirin keluarga ya. Iya. Ini kan udah keluar dari rumah sakit, udah sehat. Iya. Obatnya nanti diminum biar Iya. tenang ya. Iya. Pokoknya harus semangat. Iya. Itu. Nyesal nggak abis ngebacok saudara kemarin? Nyesel. Nyesal ya? Iya. Iyalah nyesal. Masa saudara sendiri dibacok? Ya itu juga bapak tentara. Nah kamu kok gitu? Kan Oh. kemarin ada bapak tentara itu. Iya. Itu kena pak. Oh, kenal sama Pak itu? Pak Iya. siapa namanya? Pak siapa lupa lagi. Oh iya, Pak polisinya? Ya kena pak Kenal polisinya juga juga, ya? kan yang dikasih itu aku parkiran di situ di Salamun. Suka di ngasih rokoknya. Oh gitu. Iya. Nah, mereka kan pada baik-baik. Iya. Gitu. Kenapa Pak Ade jadi gini? Nah, kenapa tuh? Apa Pak Ade Kesal. kesal saking lewat emosinya gitu ya? Iya. Akhirnya nggak tahan. Iya diganggu terus. Ah. Ya udah, intinya besok-besok kalau udah di rumah, Iya. kalau ada yang mengganggu udah hindarin aja. Iya. Kalau dia di sini, abang pindah kemana gitu ya, biar untuk menjauhi masalah, oke? Oke. Itu deal ya. Deal. Ya, karena kalau kita dapat info lagi, nanti kita datang lagi, mau dijemput lagi. Ah enggak. Nah, kan bahaya Kasihan nanti. anak. Nah, kasihan kan anak. Mama juga Gitu. udah kayaknya udah sakit mikirin Iya, terus. sakit mikirin kamu ya. Iya. Kangen dia sama kamu kali. Iya pasti. Nah, itu dia. Oke, kita berangkat dulu ya. Pak Ade kalau mau istirahat dulu, tenang dulu, silakan ya. Iya. Oke, teman-teman, kita berangkat dulu menuju lokasi. Semoga perjalanan lancar. Ini 1 jam lagi, teman-teman. Oke, so let's go. I care enough about to let you in. So call me anytime you want. Listen to your favorite song. Forget about the world for a minute or two. Sehat? Alhamdulillah. Nih, nih kenalin dulu. Ya, Pak Sehat. Nih Pak Haji nih. Abi mah sehat. Sehat ya. Kemarin karena ada masalah keluarga aja ya. Nah, tapi kalau nggak ada masalah sih enggak ya. Makanya nih Mas Ade, nanti kalau di rumah jangankan situ untuk bawa senjata tajam, kamu gentak orang aja, wah sana kumat lagi tuh. Nanti jangan begitu lagi ya. Nah, kalau kita nggak dipukul orang mah kita udah nggak usah respon ya. Kenapa? Ini semua mau nyembunuh kakaknya loh, nyodongin warung dari Sukabumi. Sekarang nih kalau keluarga nerima, tapi warga nggak nerima. Kalau dia bilang warga udah siap untuk menghakimin dia, akhirnya dia ngelain warung ke mama itu. Nah, Mas Ade juga jangan nanti ya, gitu. Mudah-mudahan nanti kalau pulang dari sini, ini kan sementara kan lagi di rumahnya kan lagi dirapin dulu nih. Kemarin juga ibunya udah kesini, ibu tuh kasihan banget ya. Iya. Nah ibunya dari sementara nitip di sini dulu ya, daripada di rumah sakit, sini kan bebas. Yang penting tadi satu, Tapi anak kan sekolah, Pak. Pasti. ya tadi yang kemarin nih ibu kamu sama kakak ipar sama yang perempuan tuh, apa adik? Nggak punya. Ada tuh yang saudara kamu tuh, Laki-laki. yang laki-laki perempuan tuh, mantu ibu, yang lakinya mantunya. Oh. Pokoknya perempuan itu ya, nah dititip ini Pak Marsan. Nanti setelah pulang dari rumah sakit Mas Ego, biar dia di sini sementara. Nanti setelah itu saya jemput, supaya di lingkungan ini jangan sampai nanti bikin masalah lagi. Kan kemarin kan polisi mah itu ya, mobil masol ya, apa? Tentara. Ya. Iya, nah itu. Ini udah ada catatan dari lingkungan. Nah, saya nanti Mas Ade bilang dari sini, udah jangan melakukan sesuatu yang sifatnya kasar. Jangan kita melakukan untuk yang kita gentak orang pun nanti orang wah ini kumat lagi deh nih. Daripada dia ngelukain orang lebih baik kita lukain dulu. Nah takutnya begitu dihakimin, takutnya ini kan baik terjadi nih. Satu di Sukabumi, di daerah Temblang tempo hari tuh ya gitu. Nah makanya nanti Mas Ade jangan sampai seperti itu dah. Biar Mas Ade tuh tinggal sama keluarga tenang nyaman. Kesian ibu tua ya. Betul sekali ibunya ya. Nah, anak nggak sama siapa gitu. Ya tadi udah titip kemarin udah ngomong saya udah gitu. Titipin sekolah sama Aman pokoknya. Nah itu yang saya dengar kan itu kan sebetulnya nggak sengaja untuk makan yang tajam ya, cuma karena nggak tahu aja ya, jadi akhirnya kena yang tajam. Nah terus itu luka nggak? Ya, Apa yang dibacok apanya? ini kalau masalah. Punggungnya? Itu tujuannya membacok leher apa membacok punggung tujuannya? Nggak tahu bacok ya Pak. Sekenanya aja gitu. Ya, tadinya punggungnya mau Oh, boloknya kirain artinya punya punggungnya. perasaan untuk
Ya, Ini tadinya perasaan kan tuh- punggungnya ya kirain. nggak tahu gitu ya. Jadi ya, nah itu tadi karena pikir kita udah kacau, jadi kita nggak bisa kontrol gitu ya. Itu yang dibacok saudara atau? Saudara, udah damai. Iya udah selesai Ya, kan saudara bukan gitu. siapa-siapa. Iya, karena kan saudara kita ya gitu. Daripada ini kan nggak bagus. Kalau orang lain mah belum tentu juga kan begitu ya gitu. Iya. Itu ya udah, misalnya nanti sini ya Tadinya bukan marah ke saudara, ada lagi ya, orang Siapa tuh? yang ngerusak barang-barang aku. barang-barang apa rusak, Iya, pakai pokoknya celana sobek-sobek, sepatu malah. disobekin sama orang itu. Iya, dia bukan anak kecil, dia orang tua. Oh. Nah kok itu orang kurang kerjaan amat punya orang Iya, disobek. iya, makanya aku marah tuh udah Nah, lama. Ini Mas Eko dari, ini. dari Ini- ada istri. Ini ya, nih maaf nih ya, para ODGJ yang bisa membahayakan orang karena dia tadi berhalusinasi, berseujon bahwa orang itu jahat sama dia, ini bahaya. Iya. Nah kejadian ini bukan satu bukan dua, sampai ibu-ibu kemarin sempat dilaporin polisi tuh ibu-ibu tuh, rumah orang di sini pakai air comberan tuh di Cikarang tuh. Ini sama saya ada nih videonya nih ibu nih, dilaporin ke polisi karena dia ngomongnya nggak nyambung, akhirnya bakal pajar. Iya. Makanya Mas Ade ya, setelah ini itu dari tadi penyakit yang tidak bisa deteksi oleh dokter. Kenapa? Wah, kita punya perasaan sebagian sama orang, punya perasaan yang ya kan kalau bahasa saya nih ya, mau ngapain sih rusak sepatu orang? Apa untungnya sih sepatu udah susah sekali celana? Iya. Itu kan nggak ada artinya. Ya supaya aku marah kali itu. Oh gitu. Iya, pastinya. Inilah perasaan itu ya. Ya udah, nanti pulang dari sini Oh, ya. iya, iya. Kamu di sini, artinya di sini bebas kayak mereka tuh, ya bebas. Nanti gini, bantu Pak Haji. Bantu-bantu Ya. sini ya. Bantu-bantu Nah, rapin ya. Kalau pengen apa, pengen ngerokok nih, nanti saya kasih jatah. Iya. Aku mau kopi ya. Yang penting baik-baik. Baik. Anggap aja kerja sini. Iya. Bantu-bantu. Paling lama sebulan atau 2 bulan udah pulang. Ya, udah kamu pindahin aja, jangan merasa wah jangan gitu ya. Nah ini dulu bapak ini nusuk ke obeng nih. Oh, Orang ini. nih. Wah, orang sekampung turun semua. Akhirnya saya jemput. Nih Pak Iwan nih, orang bongkok. Dulu seorang kaya ini, punya kontainer, punya alat berat. Aku mau orang nggak punya. Ya apalagi kita orang yang nggak punya ya, orang kaya bisa stres. Orang kaya tuh, bininya banyak lah. Kamu berapa istrinya? Satu juga artinya. Satu udah Lah iya. udah cerai. Satu Udah cerai. kita udah nggak ini ya, Udah, apalagi udah. banyak ya. Ya udah, pokoknya yang penting ini Mas Ade ya, udah. Nanti di sini kita artinya hijrah dulu gitu. Yang penting ke sini tadi dikasih makan, kasih rokok, kasih kopi, yang penting bantu-bantu ya. Oke. Ya. Udah daripada di sana dulu. Kemarin ibu udah kesini udah. Ada video sama saya ibunya, nitip saya gitu. Ya. Ya. Kan Mas Eko juga sering kesini juga, nanti dia bisa nengokin juga. Nanti saya pantau. Aman pokoknya. Dia sebelum masih 3 kali kesini gitu. Iya. Ya. Ini Oke. cukur di sana apa cukur di rumah? Ke sana Di mana? di rumah sakit. Oh. Oh, cukur di rumah sakit. Ya sama Pak Sapam dia udah Oh, kenal. berarti bukan cukur di sana bukan ya? Cukur di Sapam ya. Bagus cukuran ini. Gak jadi anak-anak gaul. Jadi Mas Ade sementara nih, nggak lama. Bang Ego sering kesini. Nanti kalau Bang Ego kesini, Bang Ego bawa makan dari luar buat Mang Ade. Yang penting Mang Ade di sini nih tenangin dulu pikiran. Dan di sana lagi ditenangin biar warga itu aman dulu. Setelah aman semuanya, baru kita pulang. Oke? Pokoknya aman sini, bantu-bantu, nyapu kek, mau bantu apa. Kalau lagi makan siang, bantu ngasih makan. Pokoknya Mang Ade kayak orang kerja aja sini, oke? Pokoknya aman ya. Aman. Kita samperin si Joel nih. Ada si Joel tuh. Joel! Joel! Mana Joel? Nggak ada kelihatan Joel. Ngapain kau Joel? Kita coba panggil si Joel guys. Lagi ngapain Joel? Ini binaan paling kecil nih teman-teman. Namanya Joel. Sini Joel. Ini kepala kamu dimakan tikus ya? Sini. Lagi ngapain? Makan. Nih si Joel nih. Ini Joel nih teman-teman, anak ODGJ juga. Tapi dulu dia sama emaknya itu ngacak-ngacak barang. Akhirnya dibawa ke sini. Emak kamu kemana sekarang? Kabur, Kabur. Kemana? Hah? kabur dengan jauh. Ah, itu dia, kabur dia gitu, teman-teman ya. Ya udah Joel, baik-baik kan? Jadi nggak ikut abang? Jadi? Mana kita? Jalan-jalan? Tinggal sama abang mau? Mau, Serius? Serius? mau, Bener? Serius? Ntar kamu nakal nggak? enggak, Serius nggak nakal? enggak. Ya udah, nanti ya kita urus dulu. Ya udah, kamu duduk situ lagi. Tuh, kita ini teman-teman
Lihat-lihat ini banyak nih. Ini mereka ini lagi ini nih teman-teman. Apa tuh lagi santai nih. Karena sore kan lagi duduk. Ada yang keluar, ada yang di dalam juga gitu. Siap. Nih sini nih. Nih banyak sini teman-teman. Ada juga ibu-ibu lagi nyiapin makan di situ ya buat makan sore nih. Karena mereka ini udah mau siap-siap makan sore nih. Nih di situ ada Habib juga teman-teman. Habib. Nih ini persiapan makan sore. Nah, persiapan makan sore nih teman-teman. Jadi banyak nih. Jadi nanti teman-teman Bang Ego tuh kan pengen ngontrak tuh bikin yayasan. Nah, Bang Ego tuh pengen tuh nanti tuh beli ranjang kayak gitu teman-teman. Minimal nanti di kontrakan kita tuh ada 2-3 ranjang kayak gitu. Jadi ketika ada pasien kita yang sakit, nanti kita bener-bener rawat ke rumah sakit kayak gitu. Bang Ego pengen. Jadi Bang Ego pengen nanti nggak usah banyak-banyak dulu pasiennya. Dikit-dikit aja dulu, tapi kita bisa maksimalin kayak gitu. Terima kasih udah nonton video kita. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur dan rezeki lancar. Oke, bye-bye.